Dibonceng neneknya naik motor, siswa SD tewas ditabrak truk di Lamongan. Jelang Nataru, stok beras di Bojonegoro dipastikan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Seorang nenek yang membonceng cucunya mengendarai motor mengalami kecelakaan dengan sebuah truk trailer di jalur Poros Pantura, Kabupaten Lamongan. Akibatnya sang cucu yang masih duduk di bangku sekolah dasar meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di jalur Poros Pantura Lamongan Tuban, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Senin malam. Seorang siswa kelas 5 sekolah dasar meninggal dunia akibat ditabrak truk trailer. Kecelakaan bermula saat motor yang dikemudikan Sumi Haryati, 50 tahun, membonceng cucunya Akilan, 9 tahun, melaju dari arah timur hendak belok ke utara. Diduga korban tidak mengawasi kendaraan di belakangnya. Di saat bersamaan melaju truk Nopol B9567 FEH yang dikemudikan Eris, 46 tahun, warga Kampung Buaran, Kecamatan Kacung Timur, Jakarta Timur. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Truk menabrak motor yang membuat nenek dan cucu tersebut terpelanting. Naas sang cucu meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami luka parah. Sementara sang nenek mengalami luka-luka. Usai menabrak motor, truk trailer sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar dan diamankan warga di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Untuk kronologis awal, ini keterangan dari saksi yang ada di TKP dan beberapa warga. Sepeda motor berjalan dari arah timur ke barat, sampainya di TKP tidak putar balik ke arah timur. Bersamaan itu di belakangnya berjalan truk sehingga terjadi kecelakaan. Untuk korban, satu meninggal dunia dan satu luka-luka. Dan itu katanya nenek sama cucunya ya, Dan? Untuk sementara keterangan warga, nenek sama cucunya berboncengan. Sementara itu, petugas dibantu warga langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sedangkan truk trailer yang menabrak korban diamankan di Polsek Pucuk, Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu, stok beras jelang Natal dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Bojonegoro dipastikan aman dan mencukupi hingga awal tahun 2024 mendatang. Pasalnya, sejauh ini stok beras di Bulog Cabang Bojonegoro masih tersedia sebanyak 2.819 ton dan nantinya akan ada penambahan beras sebanyak 4.000 ton. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, stok beras di gudang Bulog Bojonegoro dinyatakan aman. Pasalnya, stok beras di gudang Bulog setempat per tanggal 20 Desember 2023 mencapai 2.819 ton. Bahkan dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023, bakal ada penambahan beras sebanyak 4.000 ton. Penambahan tersebut bakal mencukupi kebutuhan beras hingga awal bulan tahun 2024. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan dan SPHP, totalnya mencapai 1.679 ton beras jenis medium. Bantuan pangan saat ini masih disalurkan di 2 kabupaten. Di antaranya Kabupaten Bojonegoro sebanyak 598 ton dan Kabupaten Tuban sebanyak 331 ton. Bahkan untuk penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pasar atau SPHP, pihaknya menyalurkan setiap hari mencapai 75 ton, meliputi Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Kabupaten Lamongan, atau jika ditotal mencapai 750 ton. Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Dharma, mengatakan stok beras di gudang Bulog setempat saat ini masih aman dan mencukupi. Bahkan akan ada penambahan stok beras sebanyak 4.000 ton. Beras tersebut termasuk cadangan beras pemerintah atau CBP yang diimpor dari Vietnam. Insya Allah, alhamdulillah, kondisi stok beras di Bulog
itu sekitar 2.800-an ya. Insya Allah perkiraan itu aman. Nanti akan ada tambahan lagi pengiriman dari Surabaya ke sini kan. Perkiraan akhirnya sekitar 5.000-an. Dan kalau kita bandingkan dengan pengeluarannya, kira-kira sampai dengan akhir tahun 5.100 sekian itu aman untuk sekitar 1 bulan lebih. Untuk pengeluaran setiap bulannya sendiri sekitar berapa ton Pak? Rata-rata untuk bantuan pangan sekitar 3.300 ton per bulan untuk 3 kabupaten, Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Kemudian rataan untuk SPHP ya, SPHP itu sekitar 1.000 ton. Pemerintah sendiri menetapkan harga eceran tertinggi beras Bulog di harga Rp10.900. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, menjelang perayaan Hari Natal, jumlah pesanan pernak-pernik Natal di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Selain aksesoris hiasan dinding, para pembeli banyak memburu hampers Natal karena banyak disukai anak-anak. Menjelang perayaan Natal tahun 2023, jumlah pesanan berbagai macam pernak-pernik Natal di Kabupaten Tuban mulai meningkat. Peningkatan pesanan hampers Natal dan pernak-pernik Natal tersebut terjadi sejak awal Desember. Kondisi tersebut salah satunya dirasakan Ari Siska Hervianti, 35 tahun, pengrajin hampers dan berbagai pernak-pernik Natal di Kelurahan Doromukti, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Berbagai macam pesanan hampers, parcel, dan pernak-pernik perayaan Natal berdatangan dari sejumlah gereja dan umat beragama Kristen yang ada di Kabupaten Tuban. Dalam perayaan Natal tahun ini paling banyak diburu pembeli adalah hampers snack karena banyak disukai anak-anak sebagai hadiah Natal. Selain itu, pernak-pernik garland dan hiasan dinding juga lumayan diminati. Ari Siska mengatakan hingga saat ini dirinya sudah mendapatkan 100 pesanan hamper snack, 20 pernak-pernik garland, dan hiasan dinding serta 30 buket snack Natal. Mbak, untuk Natal dan Tahun Baru tahun ini yang banyak pesanan apa saja, Mbak? Paling banyak ini adalah mini hamper, snack, terus pernak-pernik sama parcel Natal, dan juga buket. Yang paling banyak dipesan itu hampers jenis apa, Mbak? Paling banyak dipesan itu sejenis parcel hamper snack seperti ini. Itu karena banyak disukai sama anak kecil, seperti itu. Untuk hadiah anak-anak gitu? Iya. Nah, pesanan sampai berapa, Mbak, untuk hampers? Untuk hampers ini kurang lebih hampir 100 biji. Untuk harganya? Untuk harganya mulai dari 50.000 sampai 150.000. Tergantung isi request snacknya. Untuk buket biasanya buket apa, Mbak? Untuk buket snack itu harganya? Harganya mulai dari 50 juga sampai tergantung request budgetnya berapa kayak gitu. Untuk harga pohon hamper snack sendiri dijual kisaran harga Rp50.000 sampai Rp150.000. Kemudian buket snack di kisaran harga Rp50.000 hingga Rp200.000. Sedangkan untuk garland dan hiasan dinding harganya antara Rp75.000 sampai Rp200.000. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Antisipasi mobilisasi ASN, PJ Bupati Bojonegoro bentuk Satgas Netralitas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC.
Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Begawan. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto membentuk Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya mobilisasi ASN untuk memilih salah satu kontestan dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu setempat membentuk Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pembentukan Satgas tersebut dilakukan dalam deklarasi sekaligus pembacaan ikrar dan tanda tangan untuk netral dalam pemilu 2024 oleh ratusan kepala desa dan ASN di Pendopo Malowopati, Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya mobilisasi ASN untuk memilih salah satu kontestan dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. ASN diwajibkan untuk tetap netral serta fokus melayani masyarakat, bukan ikut dalam kepentingan politik praktis. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan, pengucapan ikrar dalam acara ini menunjukkan bahwa kepala desa dan ASN tidak boleh berpihak kepada siapapun serta tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam pelaksanaan pemilu. Adrianto menambahkan, netralitas ASN menjadi taruhan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sebelum membentuk Satgas, PJ Bupati Bojonegoro mengaku sudah mengeluarkan 2 kali surat instruksi terkait netralitas ASN. Bapak Ibu semua, kalau masyarakat sudah khawatir, tidak percaya, resiko kegagalan pemilu itu akan semakin besar. Dan resiko konflik itu akan besar.
Dan Bapak Ibu semua tentu ini perlu menjadi perhatian. Kita kalau terindikasi tidak netral, saling curiga akan terjadi di antara masyarakat. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu semua, tadi sore saya selesai bersama para pimpinan yang lain dan kabupaten menghadiri paripurna di DPRD, dan ada anggota DPRD menyampaikan kekhawatirannya terhadap netralitas dari para ASN. Disampaikan tadi beberapa bukti, dan tentunya ini perlu menjadi peringatan kita semua, karena masih ada dari anggota kita para ASN yang terindikasi tidak netral atau mendukung kegiatan kelompok tertentu, individu tertentu. Saya ingin ingatkan bagi semua bahwa kita ASN adalah bekerja untuk Republik, tidak bekerja untuk orang pribadi, tidak bekerja untuk kelompok tertentu. Saya ingin ingatkan itu. Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Bojonegoro juga meminta agar para ASN fokus untuk bekerja melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk negara. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi mulai melakukan setting logistik kotak suara untuk pemilu serentak 2024. Sebanyak 30 tenaga dilibatkan dengan target selesai seminggu ke depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi mulai melakukan setting atau perakitan logistik kotak suara di gudang logistik Bulog Keninten setempat. Dalam pelaksanaan setting ini, sebanyak 30 tenaga dilibatkan. Ketua KPU Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan, secara keseluruhan logistik terutama kotak suara telah diterima. Pelaksanaan setting sekaligus sortir ini selain perakitan juga untuk mengecek ada tidaknya kerusakan. Target pelaksanaan untuk kegiatan ini selesai dalam 7 hari. Menurutnya secara keseluruhan untuk kotak suara yang dibutuhkan pada pemilu mendatang, yakni sebanyak 13.808 buah kotak suara. Dengan masing-masing TPS nanti ada 5 kotak suara dan ditambah 2 kotak suara cadangan di setiap kecamatan. 5 dikali jumlah TPS ditambah 2 cadangan di setiap kecamatan dan 1 di kabupaten. Jadi ada sekitar 13.808 buah kotak suara untuk pemilu 2024 yang alhamdulillah semuanya sudah kita terima, terakhir di Kamis minggu yang lalu, dan ini kita sudah langsung mulai melakukan setting sekaligus sortir. Jadi melalui proses setting kotak suara ini kita juga sekaligus mensortir jika nanti ditemukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya ini. Prima menambahkan, dalam setting dan sortir ini jika ditemukan adanya kerusakan atau kotak suara tidak sesuai ketentuan, maka akan dilakukan pelaporan ke KPU Provinsi Jawa Timur. Pelaporan tersebut dilakukan setiap hari yang nantinya akan mendapatkan pengganti. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Kita beralih ke berita lainnya. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat menggelar kegiatan fokus group discussion dan explore hortikultural. Kegiatan ini sebagai dukungan pemerintah dalam pemasaran produk hortikultural. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Helmi Elizabeth mengatakan pemerintah punya peran penting dalam menjaga rantai komoditi antara petani dan masyarakat agar tetap harmonis. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat menggelar kegiatan fokus group discussion dan explore hortikultural sebagai dukungan pemerintah dalam pemasaran produk hortikultural. Kegiatan yang mengusung tema membangun optimisme dalam ketidakpastian harga hortikultural di tingkat petani berlangsung di Gedung Pemkab Bojonegoro yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta para penggiat hortikultura. Produk hortikultura sendiri merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan, sehingga bisa menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para petani di Bojonegoro. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Helmi Elizabeth dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemerintah mulai dari pusat, provinsi hingga daerah memiliki peran penting dalam menjaga rantai komoditas antara petani dan masyarakat agar tetap harmonis, sehingga petani
mendapatkan harga jual yang baik dan masyarakat juga mendapatkan harga beli yang relatif wajar. Karena kita menyadari bahwa komoditas pertanian itu seringkali dihadapkan tidak hanya pada persoalan kebutuhan sarana prasarana produksi, tidak hanya pada persoalan kemampuan petani kita untuk menghasilkan, tetapi juga seringkali kita dihadapkan pada pasca panen dan pemasaran. Nah, seringkali petani kita itu terbentur dengan situasi-situasi di mana petani kita tidak memiliki kesempatan dan peluang untuk mendapatkan posisi tawar yang bagus ketika mereka berkecimpung di dalam dunia pertanian, karena seringkali komoditas pertanian itu kalau tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut seringkali juga dihadapkan pada persoalan masa atau usia daripada komoditas itu tidak panjang. Jadi lifetime-nya komoditas hortikultura, termasuk hortikultura itu seringkali tidak panjang kalau dipasarkan dalam bentuk segar. Helmi Elizabeth berharap dengan adanya kegiatan ini, petani bisa bergairah untuk meningkatkan kualitas pertanian mereka dan juga bisa membantu para petani memasarkan produk mereka dalam skala luas. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Terserang chikungunya, 6 warga Bojonegoro demam hingga lumpuh. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Penggalan. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak,
Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah warga di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro terserang virus cikungunya. Akibatnya warga tersebut mengeluhkan sakit seperti demam hingga mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa beraktivitas. Sebanyak 6 warga dari 4 RT di Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro terserang virus cikungunya. Warga yang terserang penyakit yang disebarkan melalui gigitan nyamuk tersebut umumnya mengalami keluhan sakit seperti demam dan nyeri sendi atau lumpuh sehingga tidak bisa beraktivitas. Rata-rata warga yang terserang virus dari nyamuk itu berusia dewasa dan lansia. Hal itu kemudian mendapat perhatian khusus dari puskesmas setempat. Bahkan warga yang terserang langsung mendapatkan penanganan khusus dari puskesmas Sukosewu. Salah satu warga yang telah pulih dari lumpuh akibat terjangkit virus cikungunya, Sodik, mengatakan selama 4 hari dirinya mengalami lumpuh hingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pak, habis kena cikungunya ya Pak ya? Oh iya. Sakit berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari. Bisa jalan Pak enggak? Udah bisa jalan. Maunya ya enggak bisa jalan Pak. Enggak bisa jalan sama sekali? Iya enggak bisa. Linu kabeh Pak. Pasca kejadian, pihak desa bersama pihak terkait langsung melakukan fogging di desa setempat. Pihak desa mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pihak puskesmas dan Pemkab Bojonegoro sehingga virus cikungunya tersebut diharapkan tidak menjangkiti wilayah lain. Atas tindak lanjut kemarin ya Pak? Ya, ini fogging atas tindak lanjut kemarin. Kami sangat berterima kasih kepada pihak puskesmas, khususnya Puskesmas Sukosewu, dan sangat berterima kasih kepada pihak kabupaten yang telah memberikan fogging kepada desa kami ini. Desa mana Pak? Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu ya. Data dari pihak desa Sukosewu, warga yang mengalami penyakit cikungunya sebanyak 6 orang. 2 diantaranya sudah berangsur pulih dan dapat berjalan tetapi masih memakai alat bantu. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Seorang emak-emak menangis jengkel terhadap anaknya yang terjaring razia balap liar dan knalpot brong di Polres Tuban. Wanita Parubaya itu emosi lantaran sang anak tidak patuh dan terbawa pergaulan geng motor. Dalam razia tersebut, polisi berhasil mengamankan 165 sepeda motor berknalpot brong. Polres Tuban mengamankan sedikitnya 165 sepeda motor berknalpot brong dalam razia rutin yang digelar Polres setempat dalam 1 bulan terakhir. Razia ini digelar lantaran suara bising yang ditimbulkan dikeluhkan masyarakat. Untuk mengambil sepeda motor, pemilik harus bersama orang tua untuk mengganti knalpot brong menjadi standar. Salah satunya seperti yang dilakukan Muhammad Trimulyono, warga desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Remaja 18 tahun ini datang ke Polres Tuban didampingi ibunya Sriyatni. Saat anaknya mencopot knalpot brong motornya, Sriyatni tak kuasa menahan tangis dan jengkel. Wanita Parubaya ini langsung memberondong remaja 18 tahun ini dengan omelan dan nasihat sambil sesekali menyeka air matanya. Penyesalan pun ditujukan Muhammad Trimulyono, sepeda motor kredit yang dibelinya baru 7 bulan ini dirubah kembali sesuai spek. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini pun juga meminta maaf dengan mencium tangan sang ibu. Sriyatni berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi anaknya. Selanjutnya ia akan meningkatkan pengawasan dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar tidak salah memilih teman. Jadi saya ini gimana supaya anak saya kapok biar tidak diulangi lagi. Tapi anak saya bukan anak ura-uraan Pak. Tapi anak saya baik-baik, malam kerja, pagi tidur gitu aja. Tidak tahu saya kok tidak kontrol anak saya di luar. Jadi ini ikut ura-uraan, punya grup gitu loh Pak. Kerja di mana Bu anak? Anak saya kerja di pasar,
Terus itu kerja di pasar muli Pak, terus terang. Nah saya yang buruh Pak, kerja di ikut orang. Sementara itu Kapolres Tuban AKBP Suryono mengatakan razia rutin knalpot brong tersebut digelar setiap akhir pekan selama 1 bulan terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab keresahan dan keluhan masyarakat terhadap suara bising yang ditimbulkan. Sebagai efek jera, knalpot brong kemudian dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Menjawab beberapa keluhan masyarakat kepada kami yang sering terjadi ketika malam Sabtu ataupun malam Minggu terjadi trek-trekan, khususnya di wilayah Semanding, kemudian Merak-Orak dan juga Kerak. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada seluruh Kades untuk mengantisipasi di wilayahnya masing-masing dan menginformasikan kepada kita agar trek-trekan yang ada di wilayahnya dicegah dan diinformasikan kepada kita. Kenapa ini harus dilakukan penegakan hukum? Karena sangat meresahkan dan juga mengganggu kenyamanan dan juga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban menyegel sebuah lokasi yang dijadikan tempat pendirian tower jasa telekomunikasi milik sebuah operator seluler. Pasalnya, proses pembangunan tower dilakukan tanpa mengantongi izin lengkap dari pihak terkait. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban mendatangi sebuah lokasi yang dijadikan tempat pendirian tower jasa telekomunikasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Selasa siang. Pihak Satpol PP langsung meminta para pekerja berhenti melakukan aktivitas lantaran pendirian tower operator seluler ini belum mengantongi izin. Setelah menyampaikan pemberitahuan, petugas Satpol PP Tuban langsung melakukan penyegelan di area yang akan didirikan tower. Penyegelan ini dilakukan hingga pihak yang mendirikan tower mengantongi izin lengkap dari pihak terkait. Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban Gunadi mengatakan penyegelan ini bukan tanpa sebab. Sebelumnya pihaknya telah memanggil pemilik tower agar menunjukkan surat izin yang dikantongi. Namun pemilik tower tak kunjung datang sehingga proyek pembangunan tower tersebut disegel. Pemilik tower ini juga dinilai tidak punya itikat baik untuk berkomunikasi dan mengurus izin-izin yang diwajibkan. Penyegelan tower ini dilakukan setelah pihak Satpol PP Tuban menerima aduan. Kenapa kami segel? Karena setelah melalui beberapa proses, sepertinya tidak ada respon positif dari pemilik tower tersebut. Jadi pada awalnya itu kami mendapatkan pengaduan. Setelah pengaduan, kami lakukan pengawasan di lapangan bersama dengan Dinas Kominfo dan kecamatan. Kemudian di sana kami adakan pembinaan juga. Ternyata responnya masih kurang bagus. Kemudian kami panggil tanggal 14 ya pemilik tower itu tidak hadir, sehingga agar ini tidak jadi presiden yang terus berkelanjutan, kami lakukan penyegelan hari ini. Sekedar diketahui, sebelum melakukan pendirian tower telekomunikasi, pemilik tower harus mengantongi surat izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan surat izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.